Fakta soal Malaysia yang tidak bisa bermain menghadapi Indonesia pada FIFA Matchday edisi September, saudara-saudara, sesuai undangan PSSI itu mulai terungkap, saudara-saudara. Selain ada agenda tahunan Pesta Bola Merdeka di bulan September itu juga, ternyata Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu mendapatkan undangan dari Federasi Sepak Bola Asia Tengah untuk berpartisipasi dalam KAFA Nation Cup. Itu adalah turnamen semacam Piala AFF, tapi untuk regional di Asia Tengah, Uzbekistan, Tajikistan, kayak begitu, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak lebay dan tidak menebar kebencian, tidak menebar permusuhan. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Begini, saudara-saudara, beberapa waktu lalu kan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan mengundang Malaysia untuk menjalani pertandingan di bulan September, FIFA Matchday edisi September. Sebuah pertandingan uji coba, sebuah pertandingan persahabatan di Jakarta yang kemudian Malaysia tidak bisa memenuhi undangan Erick Thohir itu karena Malaysia punya agenda yang namanya Pesta Bola Merdeka. Apa istilahnya? Merdeka Games, Merdeka Turnamen itu pada bulan September. Selain itu juga, saudara-saudara, ternyata perkembangan terbaru menyatakan, menurut dari Sekretaris Jenderal Football Association Malaysia, Datuk Nur Asman Rahman, itu bahwa Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM itu, Football Association of Malaysia, itu mendapatkan undangan dari Central Asia Football Association. CAFA apa KAFA ya, itu ya, sudah. Jadi asosiasi subkonfederasi lah, subkonfederasi semacam AFF, tetapi untuk negara-negara di Asia Tengah. CAFA, mereka punya turnamen yang namanya KAFA Nation Cup yang diikuti oleh mereka, member mereka, anggota mereka itu ada 6 negara. Ada 6 negara seperti ya negara-negara di pecahan Uni Soviet sana lah, saudara-saudara. Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, terus mana lagi ya? Oh, Afghanistan dan Iran. Ada 6 negara. Ada 6 negara, dan turnamen CAFA Nation Cup ini sebenarnya awalnya akan digelar pada 2018. Tetapi karena ada COVID, ada biaya, ada masalah finansial, masalah duit, masalah sponsor, mau diundur 2019 nggak bisa karena masih COVID. 2019, 2020 nggak bisa, 2021 sponsor lagi nggak bisa, baru bisa digelar 2023. 6 negara, kemudian mereka mengundang dua tim tamu, 2 negara tamu. Pada 2023 itu yang 2 negara yang diundang adalah Oman dan Thailand. Tetapi kemudian Thailand mengundurkan diri sehingga hanya ada pesertanya 7 tim, dibagi menjadi 2 grup, 4 tim dan 3 tim, 7 tim. Nah, kemudian ya sudah, mereka bertanding. Pada akhirnya, saudara-saudara, pada edisi 2023 itu, saudara-saudara, Iran menjadi juara gelar pertama di edisi pertama setelah mengalahkan Uzbekistan dengan Oman peringkat ketiga dan Kirgistan peringkat keempat. Edisi 2025 ini, saudara-saudara, untuk edisi 2025 itu setiap 2 tahun sekali ya, sama kayak Piala AFF itu kan juga turnamen 2 tahunan. Kalau AFF itu kan di tahun genap. Tahun genap walaupun kadang molor juga. Desember sampai ke Januari. Nah, ini KAFA Nation Cup ini
Asia Tengah ini juga digelar 2 tahun sekali di tahun ganjil. Setelah 2023 mereka akan berencana menggelar di 2025. Bedanya kalau di AFF itu kan digelar asal-asalan Desember yang nggak ada kalender FIFA. Sementara ini CAF Nation Cup ini digelar dalam kalender FIFA di FIFA Matchday, sehingga ini bisa pemain-pemain terbaik. Dan seperti 2023 itu mereka juga akan mengundang 2 negara undangan akan diundang. Selain 6 anggota tetap itu, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan, akan ada 2 negara yang diundang. Nah, 1 negara ini belum jelas mana yang diundang, tetapi 1 negara yang diajak itu adalah Malaysia. Jadi biasanya mereka akan mengundang dari Asia Tenggara. Kemarin Thailand itu pada edisi 2023 itu diundang, tetapi mereka nggak bisa karena kalau nggak salah waktu itu ada Kings Cup atau apalah. Pokoknya agendanya Thailand juga padat, mereka nggak bisa. Dan ini juga gitu. Biasanya nanti dia dari Asia Tenggara satu, kemudian yang satunya mungkin dari kawasan Arab, dari Timur Tengah. Timur Tengah ya nggak tahu, kalau Lebanon dan Kuwait kan dia udah menyanggupi uji coba dengan Indonesia, ya mungkin Yaman atau mana ya, Bahrain atau mana, pokoknya di sana biasanya, atau Asia Selatan misalnya Bangladesh atau mana India, atau di Asia Timur kayak Hong Kong, Korea Utara kayak begitu. Nah ini yang pasti yang pasti menurut Sekretaris Jenderal Football Association of Malaysia Datuk siapa tadi, Nur Azam Rahman itu, saudara-saudara, Malaysia mendapatkan undangan itu dan mempertimbangkan serius tawaran dari Central Asia Football Association, saudara-saudara. Malaysia mempertimbangkan dengan serius, bahkan pelatih Malaysia, pelatih Harimau Malaya, Peter Slamovski itu sudah menurut ini sekjen ini Datuk Nur Asman Rahman ini, saudara-saudara, pelatih Malaysia Peter Slamovski lebih condong, lebih ingin pasukan dia Harimau Malaya Latino ini bermain di turnamen ini, di CAF Nation Cup, daripada menggelar Pesta Bola Merdeka Games yang lawannya belum tahu siapa dan kualitasnya seperti apa, itu belum tahu. Tetapi kalau mereka milih ke sini karena ini akan lebih, karena mendapatkan lawan-lawan yang cukup bagus lah, saudara-saudara. Cukup bagus. Kita tahu Uzbekistan di situ keluaran piala, udah pasti lolos ke Piala Dunia. Iran juga menjadi lawan Piala Dunia, walaupun belum tentu juga Iran akan menampilkan Mehdi Taremi, Sardar Azmoun, kemudian siapa lagi tuh, Jahan Baksa, itu belum tentu juga. Tetapi setidaknya kan secara peringkat, secara ranking itu Iran, Uzbekistan itu jauh lebih bagus daripada rankingnya Malaysia. Dan ini Peter Slamovski benar-benar mempertimbangkan ini dengan serius, karena bagi dia mendapatkan lawan latih uji coba yang berkualitas itu adalah kebutuhan mutlak bagi tim nasional dia, bagi tim nasional Malaysia. Dan bermain tandang, bermain away itu juga kebutuhan yang mutlak, karena itu bagian dari proses pendewasaan, pematangan para pemain supaya tidak selalu bermain di kandang, tidak selalu bermain home, tidak selalu bermain di Bukit Jalil atau di manalah di Malaysia sana. Dan itu benar-benar dipertimbangkan, dan nanti karena itu digelar dalam kalender FIFA pada saat FIFA Matchday, ya tentu saja pemain-pemain Latino itu 5 pemain Latino yang tempo hari bermain melawan Vietnam itu tentu saja akan dipanggil dan mendapatkan kesempatan untuk lebih menyatu dengan dengan skuad lah, saudara-saudara. Ya ada baiknya itu undangan itu memang diterima, saudara-saudara, itu harusnya diterima lah itu, karena kapan lagi gitu loh, kapan lagi Malaysia mendapatkan kesempatan yang sangat berharga seperti itu. Kalau saya jadi Indonesia pun, pengurus PSSI, ya pasti saya akan berusaha untuk melobi negara lain supaya diundang seperti itu. Karena begini, tampil di pertandingan di away itu berbeda dengan tampil di pertandingan home. Nah, dan kenapa saya mengatakan begitu? Karena pertandingan away itu sebenarnya adalah ujian yang sesungguhnya bagi pemain sepak bola, bagi tim, bagi pemain, bagi apapun itu, pelatih. Karena atmosfernya berbeda, kemudian suasananya berbeda, dan itu butuh mentalitas, dan itu akan pembelajaran bagi pemain supaya dia punya mental yang bagus. Ketika nanti suatu saat
ada pertandingan resmi, kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala Asia, atau Piala Asia, atau bahkan Piala Dunia, atau apapun itu, ketika bermain away itu pemain sudah terbiasa. Nah, ini yang perlu memang harus dilakukan, karena selama ini Malaysia sama seperti Indonesia juga lebih banyak menggelar FIFA Matchday di home, walaupun pernah juga Malaysia menggelar FIFA Matchday di Cina, pernah juga kalau nggak salah di New Zealand, di Selandia Baru. Tetapi ya intensitasnya mungkin perlu ditambah, karena ini penting sekali untuk sebuah tim, apapun itu timnya, tim nasional kah itu, kemudian klub kah itu, untuk bermain away itu penting sekali. Jadi jangan biasakan menjadi kebiasaan itu bermain di home, bermain di rumah sendiri. Jadi biasakan itu dia bermain away supaya dia tidak jago kandang. Istilahnya gitulah, apa ya? Ya jago kandang. Hanya kuat di kandang, hanya bagus ketika main di home, main di rumah sendiri, tetapi ketika bermain away itu biasanya jelek. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu sebuah tim yang bagus itu, saudara-saudara. Tentu saja Malaysia Latino ini, Harimau Malaya cabang Latin, chapter Latin ini tim baru, saudara-saudara. Kalian nggak bisa mengatakan ini, bagi saya kasih tahu ya, saya sarankan ya bagi fans Malaysia, fans Harimau Malaya, Anda tidak bisa mengatakan ini tim yang sudah berhasil, tim yang sukses. Baru satu pertandingan itu nggak bisa untuk menggambarkan kualitas tim Anda. Tidak bisa, dan lawannya juga kualitas di sini itu berbeda, bukan tim level kelas dunia, bukan level Asia Tenggara. Jadi nggak bisa langsung kesimpulan bahwa revolusi yang dilakukan oleh TMJ itu berhasil. Tidak bisa, saudara-saudara. Ini saran saya aja, masukan saya, nggak bisa mengatakan. Anda harus melihatnya nanti secara bertahap. Ketika dia lolos ke Piala Asia, kemudian nanti ketika menghadapi tim-tim yang levelnya level Asia, Uzbekistan misalnya, dia nanti bermain dengan tim utama, bagaimana Iran, melawan Iran, ketika nanti dia bermain melawan level utama bagaimana. Dan tidak bisa juga dibandingkan kemenangan Vietnam kemarin itu dengan kekalahan Indonesia lawan Jepang. Beda beda kualitas, beda ajang, beda level. Itu loh, saudara. Jadi Malaysia ini harus bersabar, dan karena itu kalian Harimau Malaya ini, Peter Slamoski memang saya rasa dia butuh lawan, butuh pertandingan-pertandingan dengan lawan-lawan yang punya kualitas di atas Malaysia, punya kemampuan ya di atas Malaysia lah. Jangan ya mungkin setara, oke, tapi lebih bagus, kualitasnya lebih tinggi dari Malaysia, rankingnya lebih tinggi. Kalah tidak masalah, tetapi kalau dia bisa mengalahkan lawan yang lebih tinggi itu akan bagus, kualitasnya akan benar-benar teruji, dan itu nanti kesimpulan sukses atau tidaknya revolusi yang dilakukan oleh TMJ, perbaikan yang dilakukan oleh TMJ terhadap tim nasional Malaysia itu nanti dinilainya nanti saudara-saudara, sejarah yang akan membuktikan itu, sejarah yang akan menilai, karena satu pertandingan tidak cukup. Kita nggak tahu, sepak bola bukan matematika, sepak bola bukan sains, tidak bisa diprediksi. Mana tahu, siapa tahu nanti ketika lawan Laos justru kalah, kita nggak tahu. Sepak bola bukan matematika, saudara-saudara. PSG baru saja dikalahkan oleh Botafogo, klub dari Brasil. Siapa yang menyangka itu? Nah, jadi nanti penilaiannya nanti. Karena itu sekarang yang bisa dilakukan oleh Peter Slamoski ya terus membuktikan diri, membuktikan kualitas ini. Memanggil pemain-pemain ini menjalani pertandingan-pertandingan yang punya kualitas. Ya, salah satunya tampil di turnamen ini, Java Nation Cup, daripada kalian menggelar Piala Merdeka, Pesta Bola Merdeka, nanti mendatangkan lawannya rankingnya di bawah, yang kualitasnya biasa-biasa aja, juga percuma juga, rugi. Paling penting bagi supporter kedua belah pihak, dengan khususnya ya netizen Indonesia ya dengan Malaysia mendapatkan undangan dari konfederasi, dari asosiasi sepak bola Asia Tengah ini, saudara-saudara, ya kabar-kabar berita atau penghinaan, pelecehan, pengejekan, nyinyiran, sindiran bahwa dia tidak mau bertanding ke Indonesia karena takut kalah, karena apa itu ya diakhiri. Kalau dia takut terjadi kerusuhan, takut naik barakuda, mungkin masih masuk akal. Tapi kalau takut kalah ya saya rasa itu terlalu subjektif, terlalu menghina, dan nggak perlulah itu kayak begitu. Nah, karena sekarang jelas kan ini ada undangan dari Java, dari Asia Tengah untuk bertanding di Java, di Java Nation Cup, turnamen antar negara. Kemudian mereka juga punya kalender, sebenarnya adalah
pesta bola merdeka, merdeka turnamen, merdeka games. Jadi ya sudah, gak usah lagi dibahas, gak usah saling menghina, saling mengejek, saling melecehkan. Kalau kedua-dua negara itu bisa bersaing secara sehat di lapangan kan bagus. Kedua-dua tim nasional punya pemain yang bagus, yang baik, yang berkualitas kan top. Kemudian secara prestasinya juga level Asia atau level dunia itu kan juga bagus. Jadi kualitas persaingan sepak bola di Asia Tenggara itu akan meningkat, akan maju. Jadi bukan saling gontok-gontokan, bukan saling serang, saling hina. Apalagi penghinaannya, pengejek-ejekan itu didasarkan pada asumsi, pada dugaan, praduga, bukan pada berdasarkan fakta, hanya berdasarkan analisis, berdasarkan teori, ya kemudian ya hanya omon-omon lah, tidak berdasarkan fakta. Karena faktanya kan jelas mereka punya pesta bola merdeka dan sekarang mendapatkan undangan dari Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin. Nah, tadi saudara-saudara, tadi hari ini tadi kita bicara tentang sepak bola, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia yang mendapatkan undangan dari Central Asia Football Association. Nah, CAFA apa CAFA ya? Itu adalah asosiasi sepak bola semacam AFF tapi di regional subkonfederasi di Asia Tengah. Itu anggotanya ada 6. Tajikistan, Uzbekistan, Kirgistan, mana lagi? Turkmenistan. Pokoknya itulah negara-negara situ di Soviet sana, bekas pecahan Soviet, Afghanistan, Iran apa mana gitu. Pokoknya itulah. Itu ada 6 anggota, mereka menggelar yang namanya CAFA Nation Cup, saudara-saudara. Itu sehingga dan itu digelar pada FIFA Matchday edisi September. Dan itu berarti itu mengkonfirmasi juga bahwa undangan PSSI untuk Malaysia menjalani uji coba di Indonesia itu tidak bisa terrealisasi karena mereka mendapatkan undangan itu, sekaligus juga sebenarnya secara tradisi Malaysia pada bulan September itu mereka menggelar yang namanya Pesta Bola Merdeka, Merdeka Games, turnamen sepak bola untuk memperingati hari kemerdekaan Malaysia. Jadi nggak bisa datang ke Indonesia, jadi clear ya. Nggak usah lagi berasumsi yang aneh-aneh. Dan yang jelas yang terbaru ini ada undangan dari CAFA dan ini Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu melalui sekjennya itu Dato Nur Asman Rahman. Dato Nur Asman Rahman ini sedang mempertimbangkan apakah akan menggelar Pesta Bola Merdeka atau ikut turnamen ini. Tetapi kecenderungannya dari pelatih Peter Slamovski itu Malaysia ingin ikut ke CAFA ini karena lawan di situ ada Uzbekistan. Ada Uzbekistan lebih berkualitas dan Asosiasi Sepak Bola Malaysia tidak akan susah-susah, tidak akan sulit untuk mencari lawan. Beda dengan Pesta Bola Merdeka, mereka harus mengundang lawan, mendatangkan lawan ke Malaysia. Kemudian kalau ini CAFA ini dia tinggal pergi ke sana bermain dan ini juga nanti turnamennya akan digelar di sana di Asia Tengah sana, salah satu dari negara Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Turkmenistan. Mana lagi ya? Afghanistan, Iran. Kayak begitu saudara-saudara. Jadi itu sedang dipertimbangkan dan ya baguslah bagi mereka lah mendapatkan FIFA Matchday yang berkualitas, lawan-lawan yang berkualitas tanpa perlu mengundang. Dan ini juga sekaligus bagus karena mereka akan mendapatkan pengalaman bermain di kandang lawan dengan lawan yang Uzbekistan. Kita tahu kan sudah lolos ke Piala Dunia, saudara-saudara, sudah lolos ke Piala Dunia 2026 dan pemainnya sudah mendapatkan bonus mobil BYD mobil listrik setelah lolos, dan itu akan menjadi lawan yang bagus dari tim rezim baru, tim barunya Malaysia, Harimau Malaya Chapter Latin. Malaysia Latino, saudara-saudara ya. Ya baguslah, semoga mereka sukses di situ. Sementara Indonesia biarkan fokus di FIFA Matchday edisi September untuk persiapan ke playoff putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya semoga kedua-dua negara ini sukses.
Gitu aja kok repot. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton dan nggak usah nyampah, nggak usah berkomentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!